Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini, saya akan melakukan unboxing untuk anggrek spesies, namun ada juga beberapa yang bukan anggrek spesies. Langsung saja, mari kita buka. Tentu saja dengan pisau crafting itu karena sangat enak sekali untuk membuka paket. Mulai mencari celahnya, sepertinya potongan yang enak untuk membuka di situ. Sangat tidak sabar sekali ya dari yang dilihat di video. Buka perlahan, tetap harus hati-hati agar tidak melukai anggrek yang ada di dalamnya. Sudah mulai terbuka. Sangat tidak sabar sekali bukan? Baru sedikit saja, sudah langsung ditarik. Yang pertama ini ada Phalaenopsis cornoniana, yang ya lumayan lah, walaupun itu daun barunya sangat kecil dan sangat tidak normal. Maksudnya dari alam itu mungkin baru proses penyesuaian namun belum maksimal. Yang kedua ini ada Phalaenopsis kingdium. Ya ini sangat lumayan mulus, daun barunya sudah besar. Kemudian ada Phalaenopsis difformis. Ya lumayan bagus untuk kondisinya, namun ya memang kecil. Untuk selanjutnya ada Phalaenopsis inscriptionis. Nah, sulit kan? Kita perlebar dulu kardusnya untuk mengambil anggrek-anggreknya. Serius sekali ya mukanya. Sudah cukup lebar, mari kita keluarkan. Packingnya lumayan, juga dilapisi dengan koran tambahan agar daun dengan daun tidak saling bertumbukan. Untuk yang ini adalah Phalaenopsis doritis var alba. Untuk selanjutnya masih doritis namun dengan varietas Aquinii. Kemudian ada Doritis varietas sumatrana. Ini agak ada calon-calon jamur ya, ini nanti diobati. Nah, ini agak besar ini. Besar dan mulus dari yang lainnya. Ini adalah Phalaenopsis guadalupinida, bukan spesies, ini merupakan hybrid. Dari sumber yang saya baca, ini adalah persilangan dari Phalaenopsis amboinensis dengan Phalaenopsis bellina. Saya juga memilikinya ini. Kemudian ini
bonus. Kemudian ini adalah Phalaenopsis modesta, cukup bagus. Lalu Phalaenopsis mentawainensis, cukup mengkhawatirkan ya, ini tunas daun barunya patah. Selanjutnya Phalaenopsis javanica, bagus. Lalu Phalaenopsis cornucervi, ya lumayan. Dan ini bonus 3 Rhynchotilis retusa atau ekor tupai. Bonus andalan udah kosong. Mari kita bersihkan dulu sampah-sampahnya. Nah, berikut anggrek-anggrek tadi setelah dijajarkan. Untuk kondisi keseluruhannya ya menurut saya masih lumayan untuk anggrek spesies dengan kondisi daun yang tidak mulus, ada sedikit jamur, dan pertumbuhan yang masih aneh, belum maksimal. Menurut saya sangat wajar karena proses adaptasi. Akan saya rawat, semoga nanti bisa bagus. Ya, memang cukup membutuhkan waktu yang lama, namun itu adalah suatu kesenangan dalam prosesnya. Cukup bagus. Tinggal kita berikan kelembapan yang cukup, penyinaran yang cukup, dan obat-obatan lainnya agar terhindar dari berbagai macam penyakit. Total anggrek yang saya unboxing kali ini adalah 12 anggrek Phalaenopsis. Ya, semuanya adalah anggrek bulan. Di kiri pisau itu adalah hybrid, sedangkan kanan pisau adalah murni spesies. Langkah-langkah yang harus dilakukan ketika anggrek datang adalah, ini kalau saya pribadi ya, saya akan rendam dengan larutan B1 atau air cucian beras. Kita ambil dulu larutan B1-nya menggunakan spet. Secukupnya saja, ini saya kira-kira. Campurkan dengan air bersih. Ini saya menggunakan air sumur. Tutup kembali satunya agar dapat digunakan dengan baik pada lain waktu. Selanjutnya, masukkan anggrek pada larutan B1. Kalau saya ini semua daun saya basahi agar segar, kemudian menyusul akarnya untuk direndam. Berhubung ini malam hari, maka akan saya rendam sampai besok. Lanjut ke anggrek-anggrek lainnya. Basahi dengan rata. Tujuan dari pembasahan ini agar segar kembali.
Karena dalam proses packing tentunya anggrek-anggrek ini sebelum dikirim dilakukan pengeringan dahulu agar tidak terjadi kebusukan dalam perjalanan. Masukkan satu persatu serta disusun dengan hati-hati agar tidak merusak antara anggrek satu dengan anggrek lain. Dikhawatirkan akan membuat daun anggrek lain rusak ketika memasukkan anggrek dengan media batang kayu bawaannya itu. Bukan batang ya, lebih ke papan kayu sembarang gitu menurut saya. Mencari celah yang masih cukup. Beginilah penampakan anggrek setelah dibasahi dengan larutan B1 dan didiamkan untuk direndam. Nah, ini kita buka kotak rahasia dulu. Hehe, bukan ya, ini kotak untuk peralatan ID. Jadi kertas label untuk ID tanaman dan pulpen serta catatan-catatan anggrek-anggrek saya ada di situ. Kenapa memilih menggunakan kertas ID? Saya menggunakan kertas ID karena agar anggrek itu terdata dengan jelas agar tidak tertukar antara nama anggrek satu dengan lainnya, dan juga saya berikan tanggal penanaman di situ agar kelak saat melihat anggrek itu, wah anggreknya ini sudah bagus ya, dilihat tanggalnya ternyata sudah 2 tahun, 3 tahun, yaitu biasa. Anggrek spesies pas datang rata-rata memang tidak mulus, nanti setelah kita rawat cukup lama pasti akan bagus. Tulis. Saya juga menambahkan tanda tangan di kertas label ini ya sebagai penanda saja bahwa itu yang menanam adalah saya. Seperti terbalik ya di layar. Oke, lanjut untuk nama anggrek lain. Baik, dipercepat saja agar tidak menghabiskan waktu. Dan inilah ke-12 ID anggrek-anggrek itu. Namun karena wadah tadi dirasa kurang besar, saya pindahkan ke bak yang lebih besar dengan tambahan larutan fungisida agar jamur-jamurnya mati dengan posisi akar terendam fungisida. Kita tunggu sampai besok. Nah, ini adalah kondisi anggrek-anggrek tersebut setelah direndam selama semalaman dengan larutan vitamin B1 dan juga fungisida. Dari sini dapat dilihat bahwa terlihat lebih segar. Untuk langkah selanjutnya, kita amati dulu. Anggrek itu di papannya itu sudah menempel, akarnya itu sudah menempel atau dari penjualnya itu baru saja ditempel. Untuk yang saya ambil ini, akarnya belum menempel, jadi saya akan milih untuk membongkarnya. Berbeda kan dengan ini yang akarnya sudah menempel. Nah, untuk selanjutnya, saya akan lepaskan tali pengikat atau benang-benang pengikat anggrek tersebut, karena nantinya juga tali-tali tersebut apabila akar anggrek sudah tumbuh akan membuat akar luka-luka ketika tergaris seperti teriris-iris. Saya lebih menyukainya unsnya. Lepaskan dengan hati-hati tidak melukai akar. Namun pada tanaman ini akarnya sudah kering semua. Tapi kondisi tanaman cukup baik.
Sudah terlepas, benar kan? Kering semua, tapi kondisi daunnya masih bagus. Oke, untuk selanjutnya, siapkan tali pengikat, bisa menggunakan tali ijuk maupun sabut kelapa yang sudah menjadi pilihan itu. Menggunakan tali rafia juga bisa, namun ini akan terlihat lebih alami dan ya lebih bagus. Akarnya sudah kering, tapi tidak apa-apa, daun masih bagus. Untuk selanjutnya, saya menambahkan sabut kelapa untuk menjaga kelembapan pada saat anggrek nanti disiram. Bisa menggunakan media lain seperti moss, namun karena sabut kelapa adalah media yang mudah ditemukan, jadi saya memilih menggunakan sabut kelapa ini dan juga untuk memanfaatkannya. Sabut kelapa ini sudah saya olah. Yang pertama dengan saya rendam dengan larutan fungisida, akarisida, insektisida, dan vitamin B1. Kemudian saya geprek dengan palu agar teksturnya lembut. Dan ini sudah terbebas dari calon-calon penyakit gitu. Atur posisinya sampai terlihat bagus. Jangan lupa pasangkan ID di tempat anggrek yang baru. Oke, langsung saja tempelkan pada kayunya. Untuk anggrek-anggrek spesies, saya lebih memilih untuk menanamnya dengan cara ditempel pada kayu potongan yang telah mati maupun pohon yang hidup. Karena agar terlihat lebih estetik saja, dan untuk tanaman-tanaman ini aslinya tergolong mudah. Ini saya tanam di bawah naungan paranet dengan plastik UV beserta anggrek-anggrek saya yang lainnya, anggrek-anggrek hybrid. Ini menggunakan tangga karena ya lokasinya cukup tinggi dan berada di atas kolam kura-kura. Cukup sulit untuk menalinya karena jaraknya jauh, tangganya tidak bisa mepet. Tempelkan tanaman dengan posisi yang sesuai, diikat dengan kuat agar tidak melorot, namun jangan sampai melukai akar. Tapi dalam kasus ini akarnya sudah kering, jadi tidak begitu terluka. Pastikan dalam posisi yang sudah benar. Kenapa saya lebih memilih menempelkannya pada tembok? Dengan alasan karena nanti apabila akarnya sudah jalan, akar-akar tersebut bisa juga merambat ke tembok. Saya sangat menyukai hal itu karena terlihat sangat estetik. Oke, sudah selesai. Lanjut untuk anggrek-anggrek lainnya. Nah, ini saya percepat saja agar tidak membuang-buang waktu. Ini adalah kondisi tanaman setelah semuanya saya tanam. Lalu siram menggunakan air agar tetap lembab. Di sini saya menggunakan air pump, tetapi biasanya juga menggunakan air sumur. Tapi dikarenakan air pump itu pancarannya lebih kencang dan ini tempatnya agak tinggi, jadi saya lebih memilih menggunakan air pump karena ya bisa sampai gitu dan tidak macet-macet, tidak perlu menyolokkan sanyo untuk saat airnya habis. Kalau pump kan mengalir terus. Aman-aman saja selama ini. Itu anggrek-anggrek saya yang lainnya, anggrek hybrid. Siram secara merata sampai lembab. Maaf masih ada tangga karena ini masih belum selesai.
Nah, ini adalah posisi tanaman setelah ditanam. Ada satu yang menggunakan pot karena tanamannya cukup besar dan sulit untuk mengaitnya. Ini karena bunganya kecil, Diformis dan Kingdium, saya jadikan satu kayu. Karena tali ijuk saya habis, saya menggunakan tali raffia. Ya tidak apa-apa walaupun terlihat kurang estetik, namun nanti saat akar sudah jalan, ini bisa kita lepas. Karena ada juga yang kayunya tipis dan akar sudah menempel, jadi langsung saya paku dengan tembok. Itu posisinya vertikal karena posisi ujung daunnya agak aneh. Ini maaf horizontal, lalu ini vertikal. Ini juga saya paku karena akar sudah menempel. Cukup saya lepaskan saja tadi benang-benangnya agar tidak melukai akar. Nah, itu anggrek-anggrek saya yang lain. Pada lain waktu akan saya review. Baru banyak yang spike loh, nanti akan buat video cek anggrek yang spike. Ini saya tempel pada kopi. Kenapa kayu kopi? Karena kayu kopi itu teksturnya keras, kuat, dan tahan lama. Tidak mudah lapuk seperti layaknya kayu sengon. Ya, tempel begitu saja, nanti akarnya akan jalan ke saat kelembapan terjaga, pengairan cukup. Dengan tentunya dibarengi dengan obat-obatan anti jamur, anti serangga, maupun anti tungau atau akarisida untuk mendukung pertumbuhannya. Ini bagian-bagian doritis. Terima kasih telah menonton. Belum selesai. Nah, untuk perawatan selanjutnya tinggal lakukan perawatan rutin seperti penyiraman, ya tadi penggunaan pestisida, berbagai macam pestisida seperti akarisida untuk tungau, insektisida untuk serangga, dan fungisida untuk menghindari serangan jamur. Ini adalah foto-fotonya setelah semuanya selesai, tangganya tadi sudah hilang. Pasti masih banyak kekurangan dari video ini, mohon dimaklumi.